saya Najla Haifa Maulidina Tarigan. Di sini kami akan menceritakan tentang cerita rakyat. Cerita apa tuh, Kak? Cerita apa ya? Siapa yang tahu belajar BIPA? Cerita tentang etnis Mandailing. Sampuraga. Jadi, kakak ini akan menceritakan tentang cerita rakyat mengenai Sampuraga. Nah, sebelum kita cerita, kita harus tahu nggak sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Kak? Iya, betul. Jadi apa nih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Jadi teman pembelajar BIPA, sebelum saya menceritakan cerita rakyat Sampuraga, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama untuk memahami isi cerita, dan yang kedua untuk mengenal tokoh-tokoh cerita Sampuraga, dan yang ketiga untuk memahami kata-kata baru, dan yang keempat untuk mengetahui kata-kata yang sederhana. Jadi pembelajar BIPA, cerita rakyat Sampuraga yaitu dahulu kala hiduplah seorang pemuda yang bernama Sampuraga di sebuah desa miskin bersama ibunya. Baik teman-teman BIPA, jadi itulah tadi cerita tentang Sampuraga. Teman-teman BIPA pasti sudah menyimak tadi kan? Cerita apa tadi? Tentang apa? Sampuraga. Benar, jadiin cerita tentang Sampuraga. Gimana? Baik siswa BIPA, langsung saja kita mulai permainannya. Jadi di ilustrasi pertama ini, kira-kira kata-kata yang mana yang cocok untuk kita sambungkan? Nih, ilustrasi di sini teman-teman BIPA melihatnya seperti apa? Bersambar petir, Bu. Yang lain? Kami Bu, berpamitan. Jadi ini, seperti ini. Iya, Bu. Seperti itu, Bu. Nah, benar sekali. Jadi teman-teman BIPA semua benar-benar sudah memperhatikan ya apa yang sudah Kakak Irma ceritakan. Pintar, tepuk tangan dulu. Baik teman-teman BIPA, sekian materi dari kami. Jadi coba teman-teman siapa yang bisa menyimpulkan materi yang kami jelaskan tadi? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Dengan siapa? Coba disebutkan namanya dan asal kotanya di mana, asal negaranya. Dengan Ethan dari Amerika. Wah, Ethan. Coba Ethan, apa yang bisa Ethan simpulkan dari pembelajaran pada hari ini? Pembelajaran hari ini, Bu, kita jangan durhaka kepada orang tua, nanti dikutuk. Seperti itu, Bu. Benar yang dibilang Ethan-nya, bagus sekali. Jadi kita harus tetap patuh kepada orang tua, jangan melawan kepada orang tua. Karena doa ibu itu nembus ke langit. Iya. Benar kan? Oke, sekian. Materi dari kami, sampai jumpa. Bye-bye! Halo, selamat siang pelajar BIPA. Perkenalkan, nama saya Putri. Nah, saya di sini akan memberikan beberapa materi yang menurut saya cukup menarik. Kita akan membahas makanan khas nih dari Mandailing. Nah, siapa di sini suka makan? Iya, kita akan bahas makanan khas dari Mandailing yaitu alame. Alame ya, bukan alame, bukan. Jadi alame itu adalah dia seperti dodol. Nah, kenapa kita harus belajar ini? Supaya kita sebagai pelajar BIPA mampu menyebutkan dan memesan makanan khas Mandailing ini di restoran seperti itu. Gak usah begitu. Adalah alame ini makanan khas dari mana? Dari Mandailing. Dia bahan dasarnya adalah tepung ketan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Halo mahasiswa BIPA, di sini saya Agung Zaki Suhada akan menerangkan tentang baju adat untuk pria etnis Mandailing. Di sini untuk setelannya kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat? Nah, oke mahasiswa BIPA, sekali lagi, ini baju adat untuk apa? Ya, benar sekali, untuk etnis Mandailing. Ya, jadi sebelumnya untuk etnis Mandailing ini bajunya didominasi oleh warna hitam. Warna apa? Ya, benar, hitam. Jadi hitam ini dia menggambarkan atau menunjukkan bahwa orang Mandailing itu bijaksana, kepemimpinan, dan juga orangnya itu sebagai pemimpin yang baik. Nah, jadi dinominasi warna hitam ini menunjukkan bahwa orang-orang Mandailing itu dia bisa sebagai pemimpin yang baik, yang bijaksana. Nah, untuk warna merah sendiri di dalam. Halo semuanya. Halo teman-teman BIPA. Di sini saya akan memperkenalkan pakaian adat khas dari Mandailing, yaitu khusus dari Sumatera Utara yang berada di Mandailing Natal. Nah,
di negara teman-teman BIPA pasti tidak ada dong pakaian seperti ini. Nah, sebelum saya jelaskan, ciri khas dari pakaian adat Mandailing ini yaitu yang menjulang tinggi ini yang bernama bulang. Bulang ini mahkota emas yang melambangkan kehormatan dan doa. Bentuknya ini yang tinggi ke atas, yang berarti harapan yang selalu dipanjatkan kepada Tuhan. Di negara teman-teman, apakah ada mahkota seperti ini? Pasti tidak ada dong. Nah, selanjutnya yang kedua saya akan jelaskan songket yang berada di bahu kanan dan kiri saya ini. Dua helai ini yang melambangkan dua keluarga yang bersatu, yang dimana posisinya di bahu karena itu yang memikul tanggung jawab bersama. Menurut teman-teman BIPA, kenapa dia harus dua helai? Kenapa tidak satu saja? Karena kalau satu tanggung jawabnya sendiri, makanya harus dua. Karena dalam pernikahan tanggung jawabnya harus bersama. Nah, lanjut yang ini teman-teman BIPA, lihat tidak ini? Ini namanya gajah meong. Gajah meong ini kalung besar namanya. Gajah ini artinya gajah yang bersimbol kekuatan. Kalung ini diletakkan di dada karena dada ini adalah tempat hati yang artinya kekuatan perempuan Mandailing yang berhati sangat tulus. Kalau di budaya teman-teman, di negara teman-teman ada tidak seperti ini? Nah, pasti tidak ada. Selanjutnya kita masuk ke ikat pinggang. Ikat pinggang ini teman-teman BIPA bisa lihat, ini yang dinamakan dengan pending. Di bagian ini ikat pinggang yang berwarna emas yang melambangkan kendali diri. Pinggang yang berada di pusat tubuh, yang maknanya perempuan itu harus jadi pusat keseimbangan dalam keluarga. Selanjutnya yang saya pegang ini pasti teman-teman. Halo semuanya. Di sini saya Agung Zaki Suada bersama rekan saya Ida Bindeka akan menjelaskan tentang pakaian adat dari Mandailing. Saya akan menjelaskan pakaian adat Mandailing untuk pria dan saya menjelaskan untuk wanita. Ditonton ya. Video Dadah. kami. Dadah.